Bayangan yang tak pernah pergi dari lereng Arjuno. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Bayangan yang Tak Pernah Pergi dari Lereng Arjuno. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur di lereng Gunung Arjuno. Tepatnya di sebuah dusun kecil bernama Gondang Legi. Atas ada satu aturan yang tidak pernah ditulis, namun selalu diingat warga. Jangan berjalan sendirian setelah pukul 10 malam. Aturan itu terdengar sederhana, tapi asal-usulnya jauh dari kata biasa. Malam itu, Raka, seorang konten kreator horor, nekat melanggar aturan itu demi membuat video eksplorasi malam untuk channel barunya. Ia datang sendirian, hanya ditemani senter dan kamera. Warga desa sudah memperingatkan, namun Raka menertawakannya. Kalau ada yang lihat bayangan tanpa pemiliknya, "Jangan lari ya mas," kata seorang warga tua sebelum Raka berangkat. Raka hanya membalas dengan senyum sinis. Hutan di lereng Arjuno terasa aneh sejak langkah pertama. Udara dingin, tapi tanah di bawahnya hangat, seperti bekas diinjak seseorang atau sesuatu. Daun-daun gugur bergerak sendiri tanpa angin. Dari kejauhan terdengar suara derap langkah. Padahal Raka tahu ia sendirian. Ia tetap merekam. Jam 10:05. Suasana di sini sepi banget, ucap Raka ke kamera. Tapi suaranya bergetar. Belum 5 langkah kemudian, ia melihat sesuatu bayangan tinggi menjulur panjang tepat di tanah di depannya. Bayangan itu bergerak, tapi tidak ada tubuh, tidak ada sosok, tidak ada siapapun yang menjadi sumbernya. Raka menelan ludah. Mungkin efek cahaya, gumamnya. Meski tidak ada cahaya lain selain senternya. Saat ia mengarahkan kamera ke kanan dan kiri, bayangan itu memanjang, berubah bentuk seolah sedang merangkak mendekatinya. Dan kemudian, bayangan itu berhenti tepat di kakinya. Tak ada sumber bayangan, tak ada orang. Tapi Raka bisa merasakan sesuatu sedang menghirup napasnya dari bawah kegelapan itu. Panik. Raka mundur, namun setiap langkah yang ia ambil, bayangan itu mengikuti, tidak mengejarnya. Dari kegelapan hutan muncul suara-suara berbisik seperti ratusan mulut tanpa wujud. Jangaan, kirii, tubuhnya hangat, dia, baunya manusia. Raka berlari secepat mungkin, terengah, tetapi suara langkah tambahan kini terdengar jelas di belakangnya, cepat, berat, dan tidak mengikuti ritme larinya. Ayai, untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan itu naik ke batang pohon, menempel di sana seperti laba-laba, lalu meloncat turun lurus ke arahnya. Raka menjerit. Ia berlari tanpa arah hingga menemukan sebuah jalan setapak menuju bekas petilasan kuno. Bangunan kecil dari batu dengan gapura rendah yang sudah retak. Ia bersembunyi di dalamnya sambil mematikan senter. Namun gelap yang ia kira menyelamatkannya justru memperlihatkan sesuatu. Dari balik tembok petilasan muncul bayangan lain, lebih kecil, seolah milik seorang anak. Bayangan itu membentuk gestur tangan yang melambai lembet, mengajak Raka mendekat. Lalu terdengar suara lirih. "Mas, jangan di sini." Dia sudah dekat. Raka terdiam. Wajahnya memutih. "Siapa? Siapa kamu?" Tidak ada jawaban. Hanya bayangan kecil yang perlahan-lahan berubah. Tangan yang tadinya melambai, kini memanjang, memelintir, lalu mencakar lantai batu. Sesuatu bergerak di belakang Raka. Ketika ia menoleh,
Seluruh dinding petilasan dipenuhi puluhan bayangan yang menempel seperti lintah, merayap turun, dan saling menggabungkan diri menjadi satu sosok besar yang perlahan bangkit berdiri. Sosok itu tidak memiliki mata, tapi Raka merasakan tatapannya menembus ke dalam tubuh manusia, suara manusia, panas. Bayangan raksasa itu mengulurkan tangan-tangan yang tidak padat, tapi mampu menyentuh tubuh fisik. Raka merasakan dingin ekstrem menyapu lehernya, seperti ia sedang dililit kegelapan cair. Ia berteriak sambil menyalakan kamera sebagai insting terakhir. Dalam rekaman terakhirnya, hanya ada satu hal yang terlihat jelas. Bayangan itu masuk ke dalam tubuh Raka, seakan menempati ruang yang tidak pernah seharusnya dihuni. Keesokan paginya, warga menemukan Raka duduk di depan petilasan. Diam, menatap kosong. Ia masih hidup, tetapi bayangannya tidak ada. Hilang, dan sejak hari itu, setiap pukul 10 malam, warga mulai melihat bayangan baru di pinggir hutan bayangan yang tidak punya pemilik, tapi selalu terlihat berjalan menjauhi petilasan, seolah mencari tubuh baru untuk ditinggali. Dan bayangan itu semakin lama semakin menyerupai tubuh seseorang yang pernah datang merekam malam di lereng Arjuno. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.